Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Akmal Rahman Fauzan. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi kimia medisinal. Nah, di sini kita akan membahas tentang prinsip dasar desain obat 1 mengenai struktur dan sifat molekul target. Apa itu kimia medisinal? Kimia medisinal adalah ilmu tentang bagaimana menemukan, mendesain, dan mengembangkan obat baru. Target kerja obat umumnya berupa makromolekul. Di antaranya, 1. Mengetahui fungsi setiap makromolekul dalam tubuh dan mengidentifikasi apakah druggable target. Yang kedua, mengetahui struktur molekul target sehingga dapat didesain molekul obat dengan pengikatan yang sesuai. Yang ketiga, mengetahui lokasi binding site. Dan yang terakhir yaitu memahami bagaimana mekanisme kerja makromolekul tersebut. Contohnya mekanisme katalis enzim. Nah, selanjutnya ada druggable target. Di dalam druggable target ini, yang pertama ada protein. Protein ini merupakan makromolekul yang paling banyak menjadi target kerja obat. Protein ini dapat berupa reseptor, enzim, dan protein transport. Terus yang kedua, ada asam nukleat. Ada beberapa obat yang bekerja langsung pada asam nukleat, baik pada DNA maupun pada RNA. Terus yang terakhir, ada organel sel. Organel sel juga dapat menjadi target kerja obat, misalkan pada ribosom dan lisosom. Nah, selanjutnya di sini ada struktur protein yang terdiri dari yang pertama, struktur primer. Struktur primer adalah setiap protein tersusun oleh asam-asam yang saling terikat melalui ikatan peptida. Ikatan peptida tersebutlah yang membentuk struktur primer protein. Yang kedua, struktur sekunder. Struktur sekunder merupakan daerah tertentu pada protein yang ditentukan oleh rantai samping protein. Struktur ini sangat menentukan bentuk dan sifat dari protein struktural. Ada 3 struktur sekunder utama: alpha helix, beta pleated sheet, dan beta strand. Yang ketiga, struktur tersier. Struktur tersier protein merupakan bentuk 3 dimensi protein tersebut. Struktur ini sangat penting terutama pada protein globular, seperti pada enzim dan protein, karena struktur ini sangat mempengaruhi fungsi dan interaksinya dengan molekul obat. Struktur ini dapat terbentuk karena adanya ikatan kovalen, ikatan ionik, ikatan hidrogen, dan interaksi van der Waals dan hidrofobik. Dan yang terakhir ada struktur quaterner. Struktur quaterner hanya yang dimiliki oleh protein yang 2 atau lebih subunit protein. Misalnya globulin yang mempunyai 4 subunit protein. Nah, di sini ada fungsi protein. Yang pertama, protein struktural. Protein ini umumnya bukan merupakan target kerja obat, kecuali tubulin dan protein struktural pada bakteri dan virus. Dan yang kedua ada protein transport. Protein ini terdapat pada membran sel yang berfungsi menyelundupkan bahan-bahan kimia penting, contohnya asam amino, gula, asam nukleat ke dalam sel. Protein juga berperan dalam transport kembali neurotransmitter ke dalam neuron. Dan yang ketiga ada enzim dan reseptor, merupakan protein paling umum menjadi target kerja obat. Dan yang terakhir ada protein miscellaneous dan interaksi protein-protein. Banyak situasi dalam sel yang mengharuskan adanya interaksi protein-protein sehingga menghasilkan efek seluler tertentu. Contoh, polimerisasi tubulin membentuk mikrotubul. Nah, selanjutnya ada enzim. Enzim merupakan katalis yang mempercepat berlangsungnya reaksi kimia dalam tubuh. Tanpa enzim tersebut terlibat dalam reaksi. Reaksi yang dikatalis enzim berlangsung dalam kondisi equilibrium atau setimbang. Itu artinya enzim berfungsi mempercepat tercapainya kondisi equilibrium. Selanjutnya, kofaktor. Kofaktor adalah bagian non-protein dari enzim yang diperlukan pada kerja enzim. Defisiensi faktor dapat menyebabkan penurunan aktivitas enzim.
Nah, kofaktor dapat berupa ion-ion logam, misalkan Zn2+, atau molekul kecil yang disebut koenzim, misal NAD. Selanjutnya ada reseptor. Reseptor adalah makromolekul biologis yang menghasilkan respon biologis atas interaksinya dengan molekul obat. Nah, reseptor ini merupakan kelompok protein yang sangat sering menjadi target kerja obat. Reseptor berpengaruh pada perkembangan berbagai penyakit seperti depresi, Parkinson, psikosis, gagal jantung, asma, dan lain-lainnya. Reseptor pada dasarnya merupakan tempat kerja dari messenger kimia. Messenger kimia dapat berupa neurotransmitter, hormon, dan imunomodulator. Dan yang terakhir ada asam nukleat. Asam nukleat ini dapat berupa DNA atau RNA. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya tentang prinsip dasar desain obat 1, struktur dan sifat molekul target. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Saya Akmal Rahman Fauzan dari kelas 3 IPA 2 Fakultas Farmasi dari Universitas Bakti Kencana, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.